2 hari setelah dilaksanakan aksi tertanggal 1 April tahun 2022. Apabila Bapak Presiden tidak membuat pernyataan tersebut, kami Aliansi Mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan melaksanakan aksi jauh lebih besar dari hari ini dan akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Kami peringatkan bahwa ini adalah aksi gelombang pertama. Siap turun lebih besar kawan-kawan? Siap! Siap turun lebih besar kawan-kawan? Siap! Siap turun lebih besar? Siap! Oke, kalau gitu kita nyatakan bahwa kita siap turun lebih besar dari hari ini. Tepuk tangan untuk kita yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih kawan-kawan sudah mau berjuang. Terima kasih karena kawan-kawan sudah mau menegur langsung negara, karena negara kita sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubun Arif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda ini pasti banyak yang menunggu-nunggu tanggal 11 April, ya, karena katanya akan ada aksi besar-besaran dari mahasiswa. Tapi banyak yang bingung karena di media sosial, terutama di media sosial ada yang menyebutkan bahwa itu batal. Kenapa? Karena dilarang dan akan dipidanakan oleh polisi. Itu beredar video-videonya itu. Tetapi kemudian ini dipastikan hoax ya videonya itu. Karena itu adalah video lama, video yang itu video larangan pada waktu reuni aksi 212 pada 1 Desember. Nah, tetapi terakhir saya membaca Polda menyatakan sampai hari ini Jumat ya. Jadi 3 hari sebelum pelaksanaan itu BEMSI itu belum mengajukan surat pemberitahuan. Nah, saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan soal ini supaya lebih jelas itu dengan koordinator media BEM seluruh Indonesia, namanya Bung Lutfi Yusrizal. Halo Bung Lutfi, kabar? Halo Pak Hersubun. Alhamdulillah baik kabar Pak. Ya. Oke, coba Anda bikin sebagai orang tim media, coba Anda jelaskan dulu bagaimana sebenarnya rencana tanggal 11 April ini, karena terlalu banyak sekali hoax di sana-sini. Iya, benar Pak. Jadi untuk 11 April sebenarnya aksi kita di tanggal 11 ini adalah aksi lanjutan dari tanggal 28 yang kemarin itu Pak. Ya. Jadi di tanggal 28 dan di tanggal waktu bulan Oktober tahun lalu ketika 7 tahun Jokowi, kita kan memberikan 12 tuntutan gitu. Dan di tanggal 28 kemarin kita memberi 6 tuntutan. Dan semua tuntutan yang kita berikan, kita minta untuk Presiden Jokowi untuk menjawabnya secara langsung gitu Pak. Ataupun preskon yang dihadirkan, istilahnya beliau langsung menjawab dari 18 tuntutan yang akan kita berikan gitu, yang sudah kita berikan. Dan di aksi kita nanti adalah hari terakhir, karena di tanggal 28 kemarin kita mengultimatum bahwa selama 14 hari ini harus ada jawaban. Harus ada jawaban Jokowi terkait tuntutan yang sudah kita berikan. Dan di akhirnya itu nanti di tanggal 11 April. Makanya kita tanggal 11 April akan menunggu jawaban langsung dari Presiden Jokowi. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi tetap jalan ya aksi ini, tidak benar kalau kemudian dilarang dari polisi. Oke. Apakah sudah memberitahu Polda Metro Jaya soal ini? Kalau untuk pemberitahuan surat aksi kita, ini sedang diproses, Pak. Ini sedang ada di Polda Metro Jaya juga dari rekan-rekan dari BEMSI gitu Pak. Oke, jadi sudah hari ini 3 hari sebelum pelaksanaan sudah mengajukan itu gitu ya? Betul Pak, betul. Ya, oke, clear. Jadi clear bahwa aksi tanggal 11 April itu akan tetap jalan gitu, jangan terlalu percaya dengan hoax. Nonton saja Hersubun Point, jangan baca di medsos yang nggak jelas. Oke, nah tadi Anda menyebutkan jadi ini deadline terhadap Pak Jokowi. Kalau deadline itu kan ada konsekuensi gitu. Apakah kemudian apa konsekuensinya kalau Pak Jokowi tidak memenuhi tuntutan dari teman-teman BEM ini? Kalau memang tidak memenuhi tuntutan dari kita, berarti kita akan melayangkan sebuah sikap, yaitu kecewa dengan, ataupun kita sedikit dengan rasa kecewa terhadap Presiden Republik Indonesia karena tidak bisa menjawab tuntutan kita. Padahal tuntutan itu pun istilahnya bisa untuk kita didiskusikan, untuk kita coba cari jalan keluarnya bersama-sama, itu sebenarnya bisa gitu Pak. Jadi kita lebih kekecewaan kita terhadap Presiden Republik Indonesia.
Ya, kalau cuman kecewa saja kan udah terlalu banyak dong orang yang kecewa. Apakah ada yang lebih konkret? Katakanlah semacam mosi tidak percaya atau somasi atau apa konkretnya itu? Kalau untuk mosi tidak percaya pasti dilayangkan, Pak. Dan untuk menghadirkan masa yang lebih banyak lagi itu bisa memungkinkan buat kedepannya. Gitu. Jadi Oke. kita lebih masif lagi gerakannya gitu, eskalasinya lebih besar lagi. Kalau kali ini tanggal 11 ini kita tidak bisa diindahkan tuntutannya gitu, Pak. Oke. Apa saja sih tuntutan-tuntutan ini supaya clear ya publik supaya paham apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat ini dan apa yang kemudian tidak bisa dipenuhi oleh Presiden Jokowi itu. Secara garis besarnya tuntutan yang kita ajukan adalah mendesak Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga bahan pokok yang ada di pasaran dan untuk ketersediaannya pun coba untuk diadakan gitu, Pak. Karena ketersediaan bahan pokok, contoh bahan pokok yang ada di Indonesia saat ini kan kita lihat juga yang BBM naik, yang subsidinya juga istilahnya cadangannya habis gitu. Banyak yang habis di masing-masing Pertamina dan lain-lain, dan itu kan menyulitkan masyarakatnya juga. Makanya kita ingin ketersediaan dari bahan pokok ini selalu ada gitu, dan kestabilan bahan pangannya itu jangan sampai naik turun. Yang memang momentum Ramadan ini banyak sekali kalau naik turunnya harga, tapi di sini kita ingin menstabilkan, meminta Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga bahan pangan yang ada di pasaran. Terus yang selanjutnya ada terkait wacana penundaan pemilu gitu. Kita dengan tegas untuk menolak wacana penundaan pemilu. Memang masih dalam wacana tapi kita sudah menolaknya. Karena kalau kita tidak menolak dari akarnya bisa berlanjut lagi, dan kalau misalnya sudah ada undang-undang yang ada penundaan pemilunya itu akan sulit lagi untuk kita menolaknya. Makanya kita dari awal sudah menolak untuk wacana penundaan pemilu yang ada digaung-gaungkan oleh beberapa oknum yang ada di negara ini. Yang terakhir ada mengenai IKN, soal IKN kita ingin mengkaji ulang, kita ingin mengajukan kepada Presiden untuk pengajian ulang terhadap undang-undang IKN ini. Apakah dampak terhadap IKN baik itu di ibu kota yang lama ataupun yang baru itu seperti apa terhadap dampak lingkungannya. Seperti itu, Pak. Jadi ini saya membaca kemarin ada 18 tuntutan, ini baru 3 ya. Itu yang besar-besar. Oke, yang lain-lain apa ya? Ya. Secara garis besar. Garis besarnya. Ya. Nah, kalau gitu rencananya ini apakah ada semacam permohonan audiensi dengan Presiden Jokowi gitu, atau hanya sekedar Anda merujuk aja pada tanggal 11 April ini? Kalau dari kami meminta untuk audiensi itu diadakan di jalanan gitu. Karena kalau kita audiensi bertemu ke istana, kita tidak tahu, karena di istana pun harus clear badan kita terhadap alat elektronik gitu. Jadi kita nggak ada istilahnya bukti atas kita audiensi dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk audiensi kita memintanya adalah bertemu kita di jalan sama-sama bersama mahasiswa di jalan gitu. Kita diskusikan bersama di parlemen jalanan lah gitu. Bukankah pada waktu itu teman-teman sudah sempat ditemui oleh staf dari KSP ya, kalau tidak salah pada unjuk rasa sebelumnya ya? Betul, Pak, betul. Ya. Apakah kemudian ada follow up dari staf KSP itu? Kalau dari staf KSP sampai detik ini pun tidak ada follow up dan tidak ada wacana untuk jawaban dari tuntutan yang sudah kita berikan gitu, Pak. Jadi kita mintanya udah langsung aja Presiden Jokowi yang langsung menemui kita. Jangan lagi staf dari KSP, karena kalau kita seperti itu lagi ataupun kita memberikan sebuah kajian ataupun tuntutan kepada staf KSP, kita nggak tahu kajian itu sampai mana sekarang gitu. Karena ketika kita ke mereka pun kajian itu sampai mana tidak ada jawabannya gitu. Oke. Nah, jadi kalau dari evaluasi teman-teman mahasiswa ini, kan ini pemerintahan Jokowi ini sudah memasuki tahun ke-8 ya. Itu bagaimana sih dibandingkan dengan evaluasi tahun ke-7 kemarin? Kalau untuk bedanya antara tahun ke-7 dan ke-8 ini langsung terlihat di awal tahun dengan adanya kelangkaan minyak goreng waktu itu, dan istilahnya sekarang pun kenaikan bahan bakar yang Jokowi memerintahkan bahwa kalau ada kenaikan apapun, kelangkaan apapun, coba dijelaskan gitu dari menteri-menteri terkaitnya. Tapi di sini kan hanya sebuah wacana dan omongan, kita nggak tahu realistis di lapangannya seperti apa gitu. Yang kita minta adalah bukti konkretnya terhadap apa yang sudah dikatakan oleh Presiden kita. Dan bedanya seperti itu, Pak. Ini di awal tahun dan apalagi udah masuk bulan-bulan Ramadan yang harusnya ketersediaan bahan pokok itu di Indonesia tidak kurang. Artinya bisa disimpulkan bahwa lebih buruk ya tahun ke-8 ini dibandingkan tahun ke-7 ya. Betul, Pak. Ya. Jadi artinya kan begini, penilaian dari teman-teman kalau lebih buruk itu berarti rapotnya kan merah ya Pak Jokowi sekarang ini.
Oke, skala nilai dari 1 sampai 10. Kalau teman-teman mahasiswa memberi penilaian Pak Jokowi itu berapa poinnya pemerintahan Jokowi saat ini? Kalau untuk kita menyebutkan angka, sekitaran kita bisa nilai di angka 3, Pak. Karena apa di angka 3? Karena memang ya kita melihat banyak sekali permasalahan yang ada di bangsa ini di awal tahun 2022 pun sudah banyak sekali permasalahan. Dan ini belum sampai akhir tahun pun masih berlanjut masalah-masalahnya tidak terselesaikan gitu, Pak. Oke. Nah, kalau Anda kasih angka 3 ini berarti bukan hanya dia nggak lulus, tapi pasti sering bolos ini berarti ya. Oh, Nggak masuk. Hah? Oke, nah jadi selain persoalan-persoalan yang tadi yang Anda rasakan tadi ya gitu, apakah kemudian Anda melihat semua ini itu menjadi tanggung jawab Pak Jokowi atau sebenarnya ya karena dia punya kabinet dan sebagainya, Pak Jokowi kan selalu menyalahkan para menterinya gitu ya, dan kemudian seakan memberikan pesan bahwa yang salah itu bukan beliau, tapi yang salah itu adalah para menterinya gitu. kalau analogi kayak gitu itu nggak bisa, Pak, karena setiap kinerja dari kementerian masing-masing, bidang masing-masing adalah yang utamanya disepakati oleh presiden kita gitu. Jadi tetap untuk apapun hal yang ingin kita tuntut ya kita sampaikan ke presiden kita. Karena presiden kita yang bakal mengatur untuk ke bawahnya gitu, Pak. Jadi semua muaranya, semua nahkodanya adalah presiden kita. Oke. Tapi kalau melihat kebiasaan Presiden Jokowi dalam beberapa kali unjuk rasa itu biasanya beliau justru meninggalkan istana atau tidak ada di Jakarta gitu. Apakah teman-teman ini masih punya harapan gitu unjuk rasa ini akan ditemui oleh Pak Jokowi atau ya ditemui atau tidak ditemui Pak Jokowi, yang penting teman-teman sudah menyampaikan aspirasinya? Kalau untuk hal tersebut memang setiap aksi pun kita banyak untuk ditinggalkan presiden kita dari pusat Indonesia menuju daerah-daerah lainnya, dan ini juga termasuk permainan media juga gitu, Pak. Permainan media karena ini kekhawatiran kita ketika kita up suatu aksi kita ataupun kita up suatu pertemuan kita dan lain di media sudah terrecord dan istilahnya bisa menjadi alasan untuk Jokowi pergi ke suatu daerah gitu. Dan untuk besok kita tetap berikhtiar, berusaha supaya kita menunggu untuk Presiden Jokowi menemui kita dan menjawab segala tuntutan kita. Gitu, Pak. Oke. Nah, oke, sekarang clear ya soal tuntutan dan seperti apa. Nah, unjuk rasa kali ini elemen mana saja yang terlibat? Ini kalau BMSI ini ada berapa banyak sih anggotanya? Dari berapa perguruan tinggi maksud saya? Kalau untuk dari aliansi BEM seluruh Indonesia ini kita dari Sabang sampai Merauke juga ada. Besok yang datang ada dari Riau, dari Sumbar, terus dari Sumatera Selatan, dari Jawa itu hampir semuanya itu ada gitu, Pak. Dan istilahnya Bali Nusra itu Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur juga bakalan hadir untuk ke nasional ini gitu. Buat kita sama-sama menyampaikan aspirasi dan menunggu jawaban atas tuntutan kita gitu, Pak. Oke, jadi artinya ini hampir semua perwakilan ada ya dari berbagai kampus yang ada di Indonesia ya. Nah, saya membaca juga ada aliansi-aliansi lain yang bergabung dengan BMSI. Ini apakah ini dalam koordinasi atau mereka ini sama-sama bergerak saja gitu? Kalau untuk besok aliansi-aliansi yang ada ini sudah kita koordinasikan gitu, Pak. Kita koordinasi satu sama lain apa yang mereka bawa dan apa yang kita bawa gitu. Kalau bisa kita samakan, misalnya kita coba bareng-bareng buat geruduk istana rakyat. Gitu. Berapa besar yang diperkirakan masa yang akan terlibat ini? Kalau dari BMSI sendiri kita kemungkinan menurunkan 1.000 masa, Pak, dari seluruh Indonesia. Gitu. Okay. Yang bakal hadir. Ya, ada 1.000 orang ya, 1.000 orang yang akan hadir. Itu di luar aliansi kan saya membaca juga ada perguruan tinggi BEM perguruan tinggi Muhammadiyah, ada aliansi dari fakultas dan universitas. Apakah termasuk itu atau itu hanya BMSI saja 1.000 itu? Kalau untuk yang 1.000 ini hanya BMSI saja. Kalau untuk yang dari aliansi-aliansi lain belum ada kepastian untuk masa aksinya berapa gitu. Kita juga belum terkonfirmasi perihal masa aksi gitu, Pak. Baru kita komunikasi soal gerakan aja gitu. Nah, saya membaca ada semacam upaya dalam tanda petik menggembosi gitu ya. Ada teman-teman dilakukan di lobi, terus kemudian ada juga larangan-larangan dan sebagainya. Apakah teman-teman juga menghadapi persoalan ini di lapangan, bahkan termasuk teror gitu? Kalau untuk teror dan lain-lain, zaman saya periode lalu pun itu sudah banyak intimidasi dalam diri saya sendiri gitu, terkait
penyadapan WhatsApp ataupun Instagram, dan istilahnya ada orderan Shopee ataupun orderan GoFood yang tiba-tiba masuk ke kosan atas nama pribadi saya, tapi itu bukan saya yang memesan. Itu juga udah banyak Pak, dari dulu-dulu juga. Kalau yang sekarang ini lebih intimidasi, banyak sekali intel-intel ataupun oknum-oknum terkait yang mengikuti gerak-gerik kita gitu. Jadi setiap perjalanan saya ataupun setiap saya ke sesuatu tempat itu notifikasi dari lokasi saya matikan, karena kalau tidak gampang sekali kelacak dan diikutin oleh oknum-oknum yang ingin seperti itulah, dengan hal-hal jahat lah. Kalau untuk menggobosi dan lain-lain itu sudah banyak tersebar gitu Pak. Beberapa kampus juga sudah banyak dikomunikasikan, tapi di sini saya dengan tegas mengajak teman-teman yang lain untuk kita tetap dengan gerakan kita, dengan hati nurani kita, untuk tuntutan kita untuk rakyat kita gitu Pak. Ya, ya. Oke. Tapi sejauh ini belum, yang teror sifatnya fisik itu belum ada ya? Belum, kalau fisik belum ada Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman ini kalau soal menghadapi yang semacam itu, penguntitan itu seperti biasa saja gitu ya. Tetapi apakah kemudian teror melalui WhatsApp, melalui akun media sosial itu juga muncul gitu, berupa ancaman-ancaman? Kalau melalui media-media sosial ini ya sudah mulai muncul Pak gitu. Tapi melalui WhatsApp aja gitu kebanyakan. Belum yang istilahnya langsung datang ataupun langsung menggertak, itu belum. Oke. Nah, saya ingin tahu, kan orang banyak selama ini menganggap bahwa mahasiswa itu, gerakan moral dari mahasiswa itu sudah mati suri gitu ya, dan mahasiswa sekarang itu jauh lebih asik dengan persoalan-persoalan pribadinya sendiri gitu, tidak mikirin persoalan bangsa dan negara gitu. Tapi menurut monitoring Anda di kalangan mahasiswa, apakah memang apatisme semacam itu cukup meluas? Oke, kalau untuk hal itu saya anggap sebenarnya tidak Pak, karena mahasiswa pun masih sadar akan tugasnya sebagai sosial kontrolnya masyarakat kepada pemerintah ataupun ke lembaga negara terkait, dan yang perlu dipupuk lagi adalah permasalahan-permasalahan di masing-masing kampusnya yang sekarang banyak diteror gitu. Jadi banyak sekali presiden mahasiswa yang langsung dapat intimidasi dari pihak rektoratnya, dari pihak kemahasiswaannya terkait kalau misalnya mau ngikutin aksi massa ataupun diskusi, hanya diskusi terkait permasalahan bangsa pun sudah banyak mengalami intimidasi seperti itu. Makanya istilahnya di publik pun terlihatnya bahwa mahasiswa ini mati suri, padahal enggak Pak. Kita tetap bergerak di dalam sini, di internal kampus pun kita tetap bergerak untuk istilahnya coba mencari solusi untuk permasalahan bangsa ini. Gitu Pak. Oke, kemarin kan beredar di media sosial Presiden Badan Eksekutif Mahasiswanya Trisakti mengalami teror gitu, katanya karena internal. Apakah itu ada kaitannya dengan kasus itu atau itu lebih pada persoalan internal di Trisakti? Kalau untuk itu saya melihatnya kemungkinan ada faktor dari aksinya juga, faktor dari gerakannya juga gitu, bukan hanya internal dari kampusnya saja. Karena kalau di ITPLN juga seperti itu Pak, kita nggak hanya masalah dalam internal aja, karena kemarin juga saya mendapatkan teror di atas dasar saya mengikuti sebuah aksi di nasional gitu. Sejauh ini apakah BEM itu sudah ada semacam advokasi dari teman-teman BEM sih terhadap BEM Trisakti itu? Untuk advokasi ataupun kita komunikasi sudah sering Pak. Kita komunikasi terus, kita saling tukar pendapat dan lain-lainnya. Gitu. Ya. Oke, nah ini pertanyaannya ini, kan banyak sekali masyarakat juga yang ingin bergabung dalam aksi ini. Nah, bagaimana nih policy dari teman-teman BEMS ini? Apakah ini diakomodir ataukah atau seperti apa ini? Kebetulan kalau untuk semisalnya ada mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin bergabung dan lain-lain, nanti narahugungnya di saya langsung gitu Pak. Jadi saya nanti bakal menerima untuk kalau misalnya ada aliansi lain ataupun dari kampus lain, dari masyarakat ingin bergabung, nanti bisa langsung ke saya gitu Pak. Biar komunikasi, nanti kita coba diskusikan langkah gerak ke depannya seperti apa. Ini antisipasi, seperti biasa kan, dalam gerakan-gerakan ini pasti akan ada infiltrasi, ada provokasi dan sebagainya. Itu bagaimana antisipasinya? Dan untuk antisipasi terhadap hal tersebut, kita sudah membagi job desk di beberapa struktural yang ada di aksi itu. Kita ada nanti dari pihak keamanan dari mahasiswa itu sendiri yang bakal screening masing-masing masa aksinya, apakah itu memenuhi kriteria kita, dan istilahnya untuk pengamanan. Ini murni untuk pengamanan, bukan untuk membatasi gitu Pak. Karena kan orang berpikirnya, waduh kita dibatasi untuk aksi ini. Tapi tidak, ini hanya untuk pengamanan aja, karena banyak sekali orang-orang yang istilahnya provokator di situ. Takutnya jadi provokator dan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Ya, Bung Lutfi, jadi ini arti sikap gerakan mahasiswa ini sangat tergantung bagaimana respon dari Pak Jokowi dan istana gitu ya. Kalau kemudian ternyata responnya tidak cukup memadai, dianggap tidak memuaskan, masih ada kemungkinan akan ada gelombang-gelombang baru dari aksi mahasiswa ini. Betul Pak. Pasti ada gelombang berikutnya kalau memang kita tidak bisa diindahkan dari tuntutan kita. Oke, demikian tadi wawancara saya dengan Lutfi Yusrizal, koordinator media BEM seluruh Indonesia yang sekaligus juga sebagai Ketua BEM Institut Teknologi PLN. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.